Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Bisnis. Perkenalkan anggota kami, saya sendiri adalah Erza Nurfadia Rohali dan rekan-rekan saya. Saya Nazla Zara Saidah. Saya Susi Aditya. Saya Cut Santina Alfa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Sebelumnya, perkenalkan dulu, komunikasi dapat dilakukan menggunakan bahasa lisan, biasa disebut dengan verbal, dan bahasa isyarat yang biasa disebut dengan non-verbal. Bahasa isyarat mungkin lebih dahulu dari bahasa lisan, atau mungkin bersamaan. Komunikasi sendiri memerlukan media, mulai dari bentuk yang sederhana, sampai zaman sekarang menggunakan media elektronik. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan langsung berhadapan, face-to-face, atau secara jarak jauh, instant communication. Selanjutnya, pengertian dari komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi secara tertulis atau written, dan lisan atau oral. Komunikasi ini terbanyak dilakukan karena lebih mudah menyampaikan segala ide, kehendak, pemikiran, ataupun pesan. Dan diharapkan segala pesan itu cepat dan mudah ditangkap. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi yang diungkapkan melalui sesuatu yang digunakan, the object language, komunikasi lewat gerak tubuh, gesture, memberikan tanda, sign language, dan komunikasi yang dimunculkan dari media bahasa dan gerakan disebut action language. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada visual, komunikasi yang menggunakan gambar, grafik, atau simbol. Yang kedua ada sentuhan, ilmu yang mempelajari komunikasi sentuhan secara nonverbal disebut haptik. Yang ketiga ada gerak tubuh. Gerakan tubuh itu sebagai pengganti suatu kata lisan yang biasa diucapkan. Yang keempat ada lingkungan, berdasarkan penglihatan dan pengamatan seseorang karena telah berkomunikasi dengan lingkungan yang dilihatnya. Yang kelima ada penciuman, komunikasi penciuman merupakan salah satu bentuk komunikasi yang penting. Yang keenam ada penampilan, orang berpakaian yang rapi dikatakan berpenampilan yang menawan, mencerminkan kepribadiannya. Yang terakhir ada cita rasa, setelah mencicipi makanan, orang akan menunjukkan ekspresi bahwa makanan itu enak atau lezat. Selanjutnya ada tipe-tipe komunikasi. Yang pertama dengan diri sendiri, yang kedua antar pribadi, yang ketiga publik, yang terakhir massa. Selanjutnya ringkasan. Komunikasi adalah cara berhubungan antara dua orang atau lebih. Ada yang bersifat verbal dan ada yang non-verbal. Komunikasi menggunakan bahasa verbal dan bahasa isyarat non-verbal yang berupa visual atau gambar sentuhan, gerak tubuh atau gestur, kinesik, ekspresi tentang cita rasa, penciuman, lingkungan, dan penampilan. Ada pula komunikasi antara pribadi atau interpersonal communication, komunikasi publik atau public communication, dan komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi memerlukan media mulai bentuk sederhana sampai media elektronik yang canggih, cepat, dan murah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.